Puji Tuhan, bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita percaya Tuhan memelihara kita, Dia menyertai kita. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Dia ada di dalam kita, Dia menyertai kita, Dia mengajarkan kita, Dia mau memerdekakan kita, Dia mau menginsafkan kita akan dosa, Dia juga mau mengajarkan kita tentang kebenaran dan mengingatkan kita tentang penghakiman yang akan datang. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk Roh-Mu yang telah Engkau berikan di dalam hati setiap orang yang percaya. Kami berdoa, mampukan kami Tuhan, supaya terhubung dengan Roh-Mu. Karena kami tahu, ketika kami terhubung, maka kami dimerdekakan. Ketika kami terhubung, maka kami dipimpin, dituntun, diajarkan, diberi pewahyuan, bahkan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman, makin mengasihi Engkau. Bahkan dalam kelemahan kami, Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bawa keluhan-keluhan kami. Kami tahu Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan semua yang terbaik buat kemuliaan-Mu. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, atau Engkau memanggil kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu dan saya bergairah. Bergairah bukan didorong oleh semangat biasa, tapi kita sadar, kita percaya bahwa kita telah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita punya roh yang baru, kita punya hati yang baru, yang selalu terhubung dengan Roh Kudus untuk menyertakan kemuliaannya, untuk mempertahankan nama Kristus Yesus, agar setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu terakhir ini kita bahas tentang karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Mengapa? Karena banyak orang percaya tidak sadar atau tidak mengerti, atau oleh karena kesibukan, sehingga lupa bahwa ada satu pribadi yang ada di dalam dirinya yang dahsyat itu, yang menggerakkan, yang memimpin, yang mengajar akan segala sesuatu, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Bahkan menjamin, memeteraikan kita sebagai umat pilihannya. Ini kadangkala dilupakan oleh anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, sehingga aktivitas tiap hari selalu mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bergantung kepada Roh Kudus. Sudah diuraikan beberapa minggu yang lalu, namun hari ini kita fokus karena ada satu pernyataan yang saya dengar sendiri, bahwa tidak ada penghakiman di waktu yang akan datang. Kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, coba perhatikan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, ayat ini sudah menjadi ayat hafalan buat kita semua. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau ada pendapat berkata bahwa ke depan tidak ada penghakiman, bagaimana dengan ayat ini? Mereka berpendapat bahwa ke depan tidak ada penghakiman karena tujuan hidup manusia sudah jelas. Kalau percaya Yesus tidak akan binasa. Kalau tidak percaya Yesus berarti binasa, masuk dalam api kekekalan. Saudaraku, kemudian tidak perlu adanya penghakiman. Tetapi ayat-ayat firman Tuhan setelah kita baca, saya ingin teguhkan kembali kita. Saya khotbahkan ini pandangan pribadi. Boleh kita berbeda, nanti kita bisa berdiskusi, saling bertanya satu dengan yang lain. Saya tidak akan memaksakan kebenaran ini, tapi saya mengajak dalam pimpinan Roh Kudus, coba kita selidiki ayat demi ayat yang menjamin bahwa ke depan ada penghakiman. Karena ada beberapa pandangan dan pendapat, seperti tadi saya katakan, bahwa tidak ada penghakiman. Kenapa? Tujuan Tuhan sudah jelas. Yang percaya Yesus pasti selamat, yang tidak percaya Yesus pasti dihukum. Ngapain ada penghakiman?
Kan begitu. Tetapi ayat tadi dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudaraku, pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita mengingatkan kita akan segala pelanggaran yang kita lakukan, sehingga kita datang sujud kepada Tuhan sesuai 1 Yohanes 9, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Orang boleh mengaku dosanya karena didorong, diingatkan oleh Roh Kudus bahwa itu salah. Kemudian kebenaran, waktu kita baca kebenaran, ada pewahyuan, ada hikmat, ada pengertian, ada rema. Maka kita pegang itu sebagai pengharapan kita, sebagai janji Bapa di sorga yang pasti ditepati dalam kehidupan kita. Bahkan yang terakhir, dan penghakiman, berarti dia mengingatkan kita bahwa ke depan ada penghakiman. Tentu harus ditambahkan dengan ayat-ayat lain. Coba kita baca dalam Matius 11 ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi Yesus juga mengatakan, menekankan bahwa ke depan akan ada penghakiman. Matius 25 ayat 32, kita lihat lagi. Matius 25 ayat yang ke-32. Iya. Demikian firman Tuhan. Lalu semua, ya kita dari ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, yang dinantikan oleh setiap kita bahwa kedatangan yang kedua kali, ini berbicara tentang kedatangan yang kedua kali, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi semua akan datang di hadapannya, kemudian dia mulai memisahkan. Berarti ada penghakiman di dalamnya. Kita lihat lagi 2 Korintus 2 ayat 19. 2 Korintus 2 ayat yang ke-19. Sebelum kita ke 2 Korintus 2 ayat 19, kita lihat dulu Yohanes 5 ayat 22. Kita lihat dulu Yohanes 5 ayat yang ke-22. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Saudara perhatikan, ayat-ayat tadi ditekankan bahwa akan ada penghakiman. Apakah Bapak Ibu siap? Apakah Bapak Ibu percaya? Saya kembalikan. Mari kita sama-sama selidiki kitab suci apa yang disampaikan. Jadi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya, salah satu karyanya selain menginsafkan akan dosa, selain mengajarkan kebenaran, membukakan kebenaran kepada kita, dia juga mengingatkan kita bahwa akan ada penghakiman. Tadi dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bertanya dong, kenapa bukan Bapa tapi kepada Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya karena di dunia ini Yesus pernah ditolak, Yesus pernah dihakimi, sehingga kelak dalam kemuliaan dia akan berdiri kembali menjadi hakim untuk menolak orang-orang yang pernah menghakimi dia, untuk menolak orang-orang yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, penghakiman
dunia berbeda dengan penghakiman surgawi. Kalau penghakiman dunia perlu dua alat bukti. Ketika kita punya dua alat bukti menjadi saksi, menjadi bukti, maka perkara itu akan menjadi kuat. Sedangkan kalau penghakiman surgawi tidak perlu alat bukti, karena dia tahu siapa yang dia hakimi, karakternya seperti apa, hidupnya seperti apa, dia mempergunakan waktu seperti apa, seluruh yang dia miliki dia gunakan seperti apa. Si hakim tahu, karena dia yang punya surga dan bumi. Bahkan dia juga yang menciptakan kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada pendapat bahwa ke depan tidak ada penghakiman, maka kita kembali harus merenungkan ayat-ayat yang tadi yang menjelaskan bahwa penghakiman diserahkan kepada anak. Penghakiman akan dilakukan yang seperti gambaran bahwa lalang dipisahkan, ya, kambing dipisahkan, domba dipisahkan. Kapan? Ketika dia datang kembali. Saya mau mengajarkan ini pelan-pelan supaya kita memahaminya. Saya juga mendorong jemaat utusan Kristus, mungkin juga para pengajar, kita perlu menggali ini. Supaya kita tidak terjebak dengan pendapat yang berkata bahwa tidak ada penghakiman. Tentu, mari kita pelan-pelan kita lihat pertama, tujuan dari penghakiman itu untuk apa? Saya catat dalam catatan saya ada 3. Iya, dalam catatan saya catat ada 3 poin. Mari kita perhatikan tujuan daripada penghakiman. Ada 3 poin yang harus kita ketahui bersama, menjadi pegangan kita, menjadi landasan kita. Mengapa ke depan ada penghakiman? Sehingga Roh Kudus mengingatkan kita akan hal itu. Ada 3 hal yang perlu ditegaskan. Tujuan utama dari penghakiman akhir adalah untuk menyatakan kemahakuasaan Allah dan kemuliaan Allah melalui penyingkapan kondisi akhir setiap orang hingga saat ini. Kondisi akhir setiap orang masih tersembunyi. Saudaraku, jadi kondisi kita di hadapan Tuhan akan kita pertanggungjawabkan di saat penghakiman. Pada saat penghakiman berlangsung, semua itu akan disingkapkan bersamaan dengan penyingkapan iman yang ada atau tidak ada pada setiap orang, perbuatan yang telah dilakukan oleh setiap orang, dan kehidupan yang telah dijalani oleh setiap orang di dalam peningkatan ini, penghakiman ini. Anugerah Allah akan ditinggikan melalui keselamatan umatnya. Demikian pula keadilannya akan ditinggikan melalui penghukuman atas musuh-musuhnya. Dengan kata lain, hal yang utama pada hari penghakiman bukan setiap individu, melainkan untuk kemuliaan Allah. Tuhan menjaga keadilannya, Tuhan menjaga kemuliaannya, sehingga dihakimi supaya kita ngerti imannya ada nggak ya. Maka itu ada ayat bilang begini, waktu Yesus datang kembali, tidak akan tanya tinggal di mana, tidak akan tanya apa jabatanmu, tidak akan tanya yang lain, tapi adakah iman di bumi? Adakah engkau masih percaya? Saudaraku, percaya juga membutuhkan tanggung jawab. Ya, kalau kita lihat mereka yang percaya harusnya ada aliran-aliran air kehidupan yang keluar dari kehidupan mereka. Saudara, aliran air bicara tentang kepuasan pribadi, kepuasan diri kita bersama dengan Tuhan, sehingga dilihat orang. Jadi tujuan pertama tadi kita dengar bahwa atas dasar kemahakuasaan Tuhan ingin menyingkapkan segala sesuatu yang kita lakukan.
Jadi penghakiman itu karena keadilan Tuhan, kemuliaan Tuhan dijaga. Maka itu tadi dikatakan Yohanes 5 ayat yang ke-22, Bapa tidak menghakimi siapapun, diserahkan semua kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui ayat ini, bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Kita mempergunakan waktu dengan baik apa tidak untuk kemuliaannya? Tentu masing-masing kita menjawabnya. Dengan teknologi banyak hal terjadi, saudara, sehingga membuat orang keluar, ya, membuat orang keinginannya keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu lewat khotbah ini akan ada penghakiman, ya, sehingga dicek apakah orang ini benar-benar punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah segala sesuatu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan? Kita tunggu nanti. Semua akan dibuktikan oleh Tuhan sendiri. Masih ada kesempatan. Mari perbaiki, mari sadar. Karena tadi dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 mengingatkan kita. Mungkin salah satu khotbah di siang hari ini mengingatkan kita bahwa kelak ada penghakiman. Semua yang kita lakukan, semua yang manusia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan ada ayat juga berkata, sampai kata yang sia-sia pun pada saat penghakiman, semua kita akan dihakimi. Bayangkan, puji nama Tuhan, masih ada kesempatan. Ini menurut pendapat pribadi saya. Bapak Ibu mau percaya apa tidak, silahkan mari kita menggalinya. Bahwa ke depan akan ada penghakiman, pengadilan Kristus. Ada banyak ayat. Saya coba pelan-pelan supaya kita mengerti kenapa Tuhan mau melakukan itu. Pertama, karena keadilan, kemuliaannya, kemahakuasaannya, kedahsyatannya. Bapa menyerahkannya kepada Yesus karena Yesus pernah ditolak, sehingga dia akan berdiri dalam kemuliaannya. Ya, Kristus akan berdiri menolak yang tidak percaya kepadanya. Ya, bahkan juga menolak orang-orang yang pernah menolak dia di muka bumi. Yang kedua, Bapak Ibu, kita perhatikan. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan derajat upah atau penghukuman yang akan diterima oleh setiap orang. Lantaran upaya ini sangat berkaitan dengan kehidupan yang telah dijalani oleh setiap orang, maka perhitungan ini baru akan dilaksanakan pada hari penghakiman terakhir. Jadi, tadi saya katakan bahwa semua manusia yang didasari oleh ayat tadi di hadapan Tuhan, semua dari seluruh bangsa datang di hadapannya supaya Tuhan pisahkan. Mana yang kambing, mana yang domba, mana yang lalang, mana yang gandum. Dalam kitab Matius, bukankah itu perumpamaan yang disampaikan? Tapi bagi orang yang percaya kepadanya, di pengadilan Kristus atau depan penghakiman itu, dia diberi upah oleh Tuhan. Sudah ada iman, bagus. Ya, kalau sudah dapatkan, wah ada iman. Tapi kita lihat ada tanggung jawab, saudara. Semasa kita hidup di muka bumi ini, apa yang kita lakukan untuk memuliakan Dia? Hari-hari ini bagaimana keadaan kita, waktu kita, ya, diri kita, harta kita, jabatan kita, apapun itu, apakah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Kadang-kadang saya tanya orang, apa tujuan hidupmu? Saya ingin sukses, saya ingin punya keluarga yang bahagia, saya ingin hidup tentram. Apakah salah? Tidak salah. Tapi itu hanya jangka pendek semasa hidup di dunia ini. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa setelah selesai dari dunia ini ada satu kehidupan yang akan datang?
yang perlu kita pertanggungjawabkan. Tentu harus dipersiapkan, harus dilakukan. Mulai kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan Tuhan. Jadi orang yang tidak percaya akan dihakimi untuk dihukum, orang yang percaya akan dihakimi untuk diberi upah apa yang dia lakukan selama hidup ini. Nanti kita akan kaitkan dengan pemberian mahkota. Ada beberapa mahkota yang tahan terhadap penderitaan akan dapatkan mahkota dari Tuhan. Bahkan juga yang memberitakan Injil, yang melayani akan diberikan upah, akan diberi mahkota oleh Tuhan. Mari kita gunakan waktu kita dengan baik. Selain tadi tujuannya adalah karena keadilan, kemuliaan dan kekuasaannya Kristus menjaganya, dia juga kesempatan pada waktu penghakiman dia memberi upah. Bagi mereka yang sudah percaya, yang punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang sungguh-sungguh datang kepadanya, bahkan memberi hidupnya, ada upah. Maka itu jeripaya kita tidak akan sia-sia kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata kita dihormati oleh Tuhan. Kapan kita akan tahu benar bahwa benar-benar kita dihormati? Saat kita berada di hadapannya. Seluruh bangsa tadi dikatakan dalam kitab Matius, seluruh bangsa akan datang. Coba kita lihat kembali dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-22. Saya ulangi lagi supaya kita ketahui. Matius 11 ayat yang ke-22. Matius 11 ayat 22. Matius 25 ayat 32. Matius 25 ayat 32. Matius 25 ayat 32, coba kita perhatikan. Matius pasal yang ke-25 ayat 32, Bapak Ibu perhatikan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Semua bangsa akan berkumpul dia. Bagaimana caranya? Kita belum tahu. Tetapi Alkitab catat semua akan berkumpul untuk dipisahkan seorang akan seorang. Wah, ini benar-benar dia beriman ini. Imannya ada nih. Dan ini yang sudah dia lakukan. Dia dapatkan hadiah. Dia dapatkan upah dari Tuhan. Tapi ini yang tidak percaya, ini yang menolak, yang tidak dapatkan iman, bahkan juga dalam kehidupannya yang jahat dan jahat, maka akan dipisahkan untuk dihukum. Saudaraku, tujuan yang kedua untuk diberi upah oleh Tuhan. Dan itu akan terjadi di hari yang akan datang, atau penghujung daripada kehidupan ini, di mana Yesus akan datang kembali. Kapankah penghakiman? Ya, yang ketiga dulu. Tujuan ketiga adalah untuk melaksanakan keadilan Allah atas setiap orang. Pada hari itu Allah akan memberi kepada setiap orang tempat di mana ia akan tinggal dalam kehidupan kekekalan. Selanjutnya apakah dalam bumi yang baru atau tempat penghukuman yang kekal. Jadi kita tidak boleh menghakimi, saudaraku, karena penghakiman adalah tanggung jawab daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia mau di sorga atau dia mau di neraka, yang penting kita lakukan tanggung jawab kita, di mana kita tetap memberitakan kepada setiap orang bahwa kalau engkau percaya kepada Yesus dan mempertahankan imanmu sungguh-sungguh, maka engkau melakukan yang baik, engkau melayani dia, engkau mengasihi dia, engkau mau dengarkan dia, engkau mau dipimpin oleh dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri.
yang oleh rohnya ada di dalam kita, memimpin kita dari hari ke hari, sehingga kita selalu memuliakan Dia melalui jabatan kita, melalui harta kita, melalui kehidupan kita seutuhnya, melalui apa saja yang ada pada kita. Maka Alkitab catat ada upah yang diberikan. Kedua, sorga menjadi milik orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang akan menilainya? Kristus, karena Bapa sudah memberinya kepada Kristus sebagai hakim yang mulia. Saudaraku, bicara soal hakim, karena 3 tadi mempertahankan keadilannya, kedua mendapatkan upah, ketiga akan memutuskan bahwa ini dihukum, ini tidak dihukum. Saya pernah berdiri menjadi saksi di pengadilan. Saudaraku, biasa kita berdiri khotbah di hadapan banyak orang tidak gugup. Tapi waktu saya menjadi saksi dan mulai datang seseorang sebelum berdiri menjadi saksi bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian yang benar di hadapan hakim di salah satu pengadilan negeri, karena dipanggil. Dan kebetulan saya menjadi juga saksi di mana ada satu perkara yang dialami oleh seorang ibu, dan saya menyaksikan apa yang saya ketahui. Sebelumnya saya berdiri, Bapak Ibu, saya udah gugup. Kenapa? Kalau kita lihat hakim, dasinya gede, palunya gede, duduk di tempat ketinggian. Kita ada di bawah, duduk sendiri, dikelilingi banyak orang. Pengacara di kiri kanan, penuntut kiri kanan, kemudian datang seseorang mengangkat Alkitab, kemudian bersumpah, saya akan memberi kesaksian sebenarnya, tidak akan berbohong dan lain sebagainya. Setelah bersumpah, saya sudah keringat, ketakutan, saudara. Walaupun saya tahu benar kasusnya, karena saya sendiri mengalami kondisi pada waktu itu, sehingga saya harus menyaksikan apa yang saya ketahui. Tetapi karena di hadapan hakim, saudaraku, tidak gampang. Mungkin Bapak Ibu, ya udahlah, nanti penghakiman saja dah, baru kita siapkan diri, atau udahlah masih ada waktu kita. Saya mau beritahu Bapak Ibu, tidak semudah yang kita pikirkan. Mungkin hari ini kita santai, mungkin hari ini kita tidak memikirkan bahwa akan ada penghakiman. Saya mau beritahu, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Dia tidak perlu bukti dan saksi seperti saya lagi, karena Dia tahu karakter kita, Dia tahu apa yang kita buat, Dia tahu apa yang kita hidupi, Dia tahu seluruh keberadaan kita, apa yang kita lakukan tiap-tiap hari untuk menyenangkannya. Maka itu tidak perlu saksi. Tapi kalau pengadilan atau hakim dunia butuh 2 bukti untuk memutuskan benar atau salah. Karena itu, saudaraku, waktu saya ditanya pengacara, kamu begini, kamu pernah tinggal di situ sejak kapan? Saya tinggal sini sejak ini, Bu. Lalu kamu tahu nggak? Saya tidak tahu, Bu. Pertama saya masuk tempat itu, saya tidak tahu bahwa tempat itu bermasalah. Kemudian ditanya beberapa, dicecer. Apa kata hakim? Ada pertanyaan yang tidak jelas, diulangi oleh hakim. Kamu dengar dulu baru menjawab. Saya karena saking semangatnya, karena merasa benar, saya menjawab hakim itu. Tapi dalam kondisi gugup, saudara. Itu hakim dunia. Itu hakim dunia yang masih bisa kita bohongi. Tapi kalau hakim surgawi, yaitu Kristus Yesus, bagaimana kita bisa bohong? Tuhan, saya berjilid lelah untukmu. Buktinya ada enggak? Tuhan, saya tidak punya waktu, saya sibuk, Tuhan. Tuhan lebih tahu. Maka itu saya mengajak kita, Roh Kudus berkarya untuk mengingatkan kita tentang penghakiman. Akan ada penghakiman. Ayat-ayat tadi sudah kita baca, tujuannya sudah jelas, ya. Selain orang percaya diberi upah, keputusan untuk benar salah, engkau dihukum, engkau tidak punya iman, engkau dihukum, yang punya iman diberi upah.
Kedua, karena keadilan, kekuasaan, Kristus mempertahankannya. Lalu kapan akan terjadi? Saksi Yehova bilang akan terjadi 1000 tahun. Tetapi kalau kita baca dalam kitab suci, dikatakan hari Tuhan. Berarti ada satu jangka waktu. Apakah 1 hari, apakah waktu yang panjang, Alkitab tidak catat terperinci. Tapi kita percaya bahwa ada satu waktu di mana penghakiman itu terjadi. Tentu waktu kita beda dengan waktunya Tuhan. Bukan 24 jam dalam sehari, tetapi sesuai waktu yang Tuhan tetapkan. Kalau seluruh bangsa membutuhkan berapa hari, membutuhkan berapa jam, membutuhkan berapa tahun, kembali kedaulatan Tuhan. Yang penting kita tahu bahwa pasti ada penghakiman. Kapan? Ya. Kapan penghakiman terakhir akan berlangsung? Meskipun kita tidak dapat menentukan dengan pasti rentang waktu eskatologi, kita dapat berkata bahwa penghakiman itu akan terjadi pada penutupan sejarah. Petrus berkata bahwa langit dan bumi yang sekarang ini akan terus terpelihara hingga hari penghakiman. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. Yang mana mengandung pengertian bahwa langit dan bumi yang baru akan muncul sesudah penghakiman. Ayat 13 di dalam penjelasan tentang perumpamaan tentang lalang dan gandum, Yesus menyatakan bahwa penggenapan bagi kondisi akhir. Setiap orang yang merupakan salah satu aspek penghakiman akhir akan berlangsung pada penutupan zaman. Matius 13 ayat 40 sampai 43. Beberapa ayat yang lain juga menyatakan bahwa penghakiman itu akan terjadi pada saat Kristus datang kedua kalinya. Yesus berkata, apakah anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersama-sama bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Matius 25 ayat 31 hingga ayat 32. Hal yang sama juga Paulus katakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Lebih lanjut dari Wahyu 20, kita mendapati bahwa penghakiman akhir akan segera mengikuti kebangkitan semua orang mati, dan aku akan melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka juga semua kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dalam ayat yang ke-12. Puji nama Tuhan. Untuk membahas tentang penghakiman, saya percaya bahwa waktunya tidak cukup. Tetapi saya ingatkan kepada kita lewat khotbah minggu ini bahwa akan ada penghakiman dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kemuliaan, untuk menegakkan kekuatan kuasanya. Kedua, dia mau memberi upah bagi mereka yang percaya, yang mempertahankan, yang ada imannya, benar ada imannya. Karena kalau benar-benar ada imannya, di ayat yang lain bahwa kalau kita benar percaya akan ada aliran-aliran air kehidupan. Bahkan juga dia akan memutuskan bahwa kamu dihukum, kamu tidak akan dihukum. Itu tujuannya, saudara. Karena itu saya mengajak kita, nanti kita akan tahu kapan penghakiman akan berlangsung, kapan penghakiman akhir akan berlangsung. Yang kedua, bagaimana mengenai durasi waktunya. Yang ketiga, kita juga tahu situasi penghakimannya seperti apa. Kemudian yang keempat, kita juga akan tahu siapa yang akan dihakimi. Siapa yang menghakimi, yaitu kita sudah tahu tadi Kristus yang menghakimi. Bahkan juga kita akan tahu tentang hal-hal apa saja yang akan dihakimi. Wah, masih banyak soal penghakiman ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan di minggu pagi hari ini, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita untuk mengingatkan kita bahwa akan ada penghakiman. Kristus yang akan melakukannya, tujuannya sudah kita tahu tadi ketiga poin itu. Maka itu marilah
gunakanlah waktu yang ada. Yang pertama, terhubunglah dengan Roh Kudus supaya memimpin, mengajarkan kita, penuhi kita makin mengasihi dan mencintai Yesus. Yang kedua, gunakan waktu kita, hidup kita untuk melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena itu perintah agungnya. Jeripaya kita tidak akan sia-sia. Ada upah yang menanti. Nanti kita akan bahas, kaitkan bagaimana orang yang memberitakan kabar baik, dia juga mendapatkan upah. Yang keempat, ambillah keputusan hari ini. Kalau kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita belum punya hati benar-benar terhubung dengan Tuhan, maka dengan mendengar khotbah ini, berdoalah dalam hati kita, Tuhan Yesus, aku tahu belum terlambat. Ini aku Tuhan, ubah aku Tuhan. Aku rindu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Seluruh hidupku, seluruh yang aku miliki, baik waktu, baik harta, baik jabatan, apapun itu Tuhan, saya persembahkan untukmu. Saya mau gunakan untuk memuliakan Engkau. Kenapa? Karena ke depan akan ada penghakiman. Bapak Ibu tidak bisa lari dari itu. Bapak Ibu dan saya tidak bisa menghindar dari itu. Bapak Ibu dan saya tidak perlu nanti akan menyodorkan saksi untuk memperkuat apa yang kita lakukan. Karena Kristus sudah tahu apa yang kita lakukan semasa hidup kita. Hidup kita bersungut-sungut kah? Kita lebih fokus kepada masalah kah? Kita lebih fokus kepuasan diri kita kah? Kita lebih fokus untuk menyenangkan diri kita kah? Semua kita akan bertanggungjawabkan. Mumpung belum terlambat, adakah engkau hati mengasihi Dia? Adakah engkau mau menikmati Dia? Adakah engkau punya kerinduan untuk bersekutu dengan Dia? Sehingga melalui persekutuan yang manis itu, hubungan yang manis itu, karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus, maka kita juga dapat membagikan kepada orang lain bagaimana kenikmatan dengan Kristus. Agarkan nanti di kelak Tuhan mendapatkan kita masih ada iman, dan melalui itu juga kita didapatkan telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, melakukan yang baik, melakukan yang mulia, dengan mata, dengan tangan, dengan kaki kita memuliakan Dia. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita, terus mendorong kita untuk tetap lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mari tundukkan kepala. Mari berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari menyerahkan diri kita sungguh-sungguh. Mari sadar, saudaraku, dalam kesadaran itu kita terus akan menyambut karya Roh Kudus lebih lagi untuk menuntun dan memimpin kita dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Engkau telah mengingatkan kami. Engkau mengirimkan Roh Kudus. Engkau memberi Roh Kudus untuk menginsafkan kami akan dosa, untuk menginsafkan kami akan kebenaran, membukakan, mewahyukan, memberi pengertian yang baru tentang kebenaran, bahkan mengingatkan kami akan penghakiman yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami akan gunakan kesempatan yang ada. Kami memberi diri kami, waktu kami, segala yang kami miliki yang berasal daripadamu, biarlah digunakan untuk kemuliaan-Mu. Ketika kami dihadapkan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau mendapatkan kami masih punya iman. Bahkan di dalam iman kami didapatkan telah melakukan hal-hal yang baik, agar nama-Mu dimuliakan, agar nama-Mu dipuji, agar nama-Mu disembah. Karena itu kami tahu, di balik semua itu Engkau menyanyikan ada upah yang menanti. Terpujilah Engkau, segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Minggu-minggu yang akan datang kita akan melanjutkan tentang penghakiman ini, karena belum selesai. Pelan-pelan saya sampaikan ini supaya kita pahami. Boleh kita berbeda, boleh kita diskusi, boleh kita sharing. Maka itu saya mengajak kita, hadirlah nanti dalam pengajaran di Selasa malam. Hadirlah nanti dalam doa-doa kita untuk saling mendoakan, saling menguatkan melalui kebenaran firman Tuhan di hari Jumat malam pukul 20 dan hari Selasa
malam pukul 20 kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih.